Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Hanafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara virtual memori bekerja. Oke, untuk introduksinya kita bahas dulu ide dasar dari virtual memory ini. Nah, sebenarnya virtual memory ini ide dasarnya adalah membelah memori menjadi dua bagian. Yang mana pertama itu virtual memory. Virtual memory ini adalah apa yang dilihat oleh program. Maksudnya dari kalimat tersebut adalah ketika kita, kalau dianalogikan deh ya, kita membuat sebuah program pada C++. Nah, sebelum kita bisa merunning program tersebut atau mengeksekusi program tersebut, kita itu harus mengcompile kan, menerjemahkan dari C++ ke bahasa mesin dengan cara mengcompile program tersebut gitu. Nah, dari situ baru kita bisa merunning, baru komputer tersebut bisa merunning gitu si program yang telah kita buat. Nah, sama juga dengan virtual memory gitu. Jadi program ini melihat dari virtual memorinya. Lalu misalnya load R1,512. Nah, maksudnya ini adalah akses alamat virtual tersebut gitu. Jadi akses alamat virtual 512. Ini semacam, kalau yang saya pahami ini tuh semacam fungsi gitu. Nah, terus ada virtual address. Nah, virtual address ini ya tadi digunakan oleh program gitu. Lalu kedua adalah physical memory. Nah, physical memory ini adalah RAM-nya itu sendiri, ya perangkat kerasnya. Nah, perangkat keras ini semisalkan kalau kita pasang 4 GB RAM, maka ya udah gitu, tersedianya cuma 4 GB itu aja. Terus ada yang namanya physical address. Nah, physical address ini digunakan untuk berkomunikasi dengan RAM tersebut gitu. Semisalkan kita mau meload data yang ada di RAM. Nah, cara berkomunikasi atau mendapatkan data yang ada di RAM tersebut menggunakan physical address tadi. Oke, bagaimana program mengakses memori ini? Oke, untuk cara mengaksesnya kita asumsikan program ini dijalankan atau dieksekusi dengan virtual memory. Nah, komputer akan menerjemahkan alamat fisik pada memori tersebut. Nah, apa yang terjadi jika komputer tersebut, alamat fisik tersebut tidak terdapat pada memori? Nah, jika tidak terdapat pada memori, maka komputer akan memuatnya dari disk gitu. Nah, untuk yang keempat yaitu dari disk ini komputer akan memindahkannya ke RAM menggunakan alamat fisik. Setelah di alamat fisiknya diupdate nantinya, barulah si komputer ini dapat membacanya gitu. Nah, untuk ilustrasinya mungkin agar lebih mudah dipahami, kita lihat. Nah, semisalkan di sini saya akan menjalankan menjalankan suatu program. Nah, prosesor ini ada dijalankan suatu program di dalamnya. Prosesor ini mengolah program gitu di dalamnya tuh. Misalnya load R2 di 256. Nah, maka si perintah ini dia itu akan pergi ke map. Di map ini fungsinya untuk menerjemahkan dari virtual address ke physical address. Nah, kita tahu gitu alamat VA-nya itu tadi itu 256. Nah, si map ini akan mencari di mana alamat 256 tersebut. Nah, ternyata 256 tersebut menunjuk ke physical address 0 gitu, alamat physical address-nya. Oleh karena itu, dia akan pergi ke physical address 0 tersebut. Nah, dari sini data ini akan dikembalikan ke pemanggil tadi. Nah, terus ada lagi nih load R3. R3 ini akan dioper ke map lagi. Nah, di perintah awal kan terdapat tuh 512. Nah, di map ini dia akan cari 512. 512 itu physical address-nya ada di 2. Oleh karena itu, maka dia akan berangkat ke data untuk R3 ya. Nah, dari sini data tersebut akan di-return atau dikembalikan ke R3 yang tadi memanggilnya.
Karena itu tadi di awal saya sebutkan kenapa load ini mirip fungsi gitu. Nah, selanjutnya ada perintah add. Nah, untuk perintah add ini biasanya dia hanya akan nggak akan terlalu berpengaruh, jadi cuma baru sampai register doang gitu. Dia baru booking memorinya. Mungkin buat kalian yang udah pernah diajarin gitu di sistem berbasis komputernya, maka si add ini baru sampai di register gitu. Nah, selanjutnya ada add di R. Oke, nah R ini akan mencari nih ke map. Di map itu di mana sih dia alamatnya? Nah, kebenaran 128 ini, virtual memory 128 ini memiliki physical address di disk. Datanya ada di disk gitu maksudnya. Oleh karena itu, dia akan ke disk dulu nih. Dari disk. Nah, kita ingatkan tadi di deskripsi keempat bahwa si data ini akan diupdate dulu ke memori atau RAM. Nah, data ini akan dipindahkan ke memori. Dari memori, kita akan melakukan update nih ke table map ini, di mana table map yang asalnya disk kita update menjadi 3, karena dia berada di 0, 1, 2, 3. Nah, dari sini. Oleh karena itu, si data for L5 ini dia akan di-return, kembalikan ke perintah yang memanggilnya. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.